Baik, jadi hari ini kita membahas ya terkait dengan APBDes ya, anggaran pendapatan dan belanja desa ya. Tentu saja ini kita kaitannya dengan nanti mungkin tugas Anda ya bagaimana APBDes yang berkualitas itu gitu dikaitkan ke sana gitu ya. Berbagai program misalnya atau mungkin satu program yang Anda angkat untuk tugas paper Anda gitu ya. Kemudian bagaimana reformulasi dana transfer gitu ya. Ya, dana transfer baik dari pusat ke daerah, termasuk juga yang ke desa gitu ya. Kita fokusnya ke desa ini, yang terkait dengan ke desa itu ya. Jadi topik ini kita bahas mengenai APBDes dan reformasi dana transfer ya. Ini fokusnya ke desa. Gitu ya. Kita review sedikit ya apa yang sudah kita bahas beberapa minggu sebelumnya ya. Jadi APBN berkualitas ini adalah APBN yang mengoptimalkan pendapatan, ini pendapatannya, dan belanjanya dialokasikan gitu kan berdasarkan prioritas pembangunan nasional gitu kan. Jadi bagaimana alokasi belanja yang tepat ini berdasarkan prioritas pembangunan nasional yang dilakukan secara efisien dan efektif ya, tepat waktu ya dalam realisasi pendapatan dan belanja juga transparan dan akuntabel ya. Nah, nanti kaitannya dengan APBDes ini adalah bagaimana ya ketepatan alokasi belanja transfer ini gitu ya. Ya baik ke dimasukkan ke APBD maupun langsung ke APBDes gitu ya nanti sini ya ke belanja transfer gitu ya. Kemudian kita juga sudah membahas ya bagaimana potret daripada dana transfer dari belanja negara ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini defisit ini ya. Jadi selalu memang kita mengalami defisit gitu ya. Ini sebelum adanya pandemi ya, anggaran sebelum adanya pandemi muncul di sini. Ini defisit, kemudian bagaimana transfer daerah dan dana desa ini ya. Ini sekitar sepertiganya daripada APBN ya. Jadi sepertiga daripada belanja negara ini masuk ke APBD gitu ya. Kemudian kita juga sudah bahas dalam tiap undang-undang APBN gitu ya. Sasaran pembangunan berkualitas di sini ada 4 ya, yaitu penurunan kemiskinan ya, pengangguran, Gini rasio gitu ya, dengan target-target angka tertentu ya. Juga meningkatkan indeks pembangunan manusia gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi juga disampaikan ya dalam APBN 2020 yang baru ini, jadi sepertiga ini masuk ya ke APBD ya. Kemudian tentu saja ke APBDes ya, ditransfer dari APBD ke APBDes. Kemudian sepertiga lagi adalah dana instansi vertikal atau tugas pembangunan, artinya belanja pusat di daerah gitu ya. Sehingga sekali lagi ya dalam era otonomi daerah, perekonomian nasional ini sangat tergantung dari perekonomian daerah gitu ya. Oke. Kemudian tentu saja dalam COVID ini angka-angka target ini jauh ya di bawah capaiannya di bawah sasaran ini. Kemudian juga tentu saja dana ya untuk kebijakan pencegahan di sini juga terbatas sehingga harus mengalami defisit yang lebih besar lagi ya sebagaimana kita ketahui ya di mana defisitnya ini di sini 5% dalam Perpres tahun 2020 yang terbaru nih sudah 6% gitu ya. Ini defisitnya gitu ya. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional gitu ya. Oke. Ini juga sudah ya sehingga kalau kita lihat ya yang biasanya sepertiga ya transfer ke daerah dan dana desa ini ya sekarang ini sedikit. Kenapa sedikit? Karena dananya itu dikaitkan dengan dana belanja non KL ini gitu ya yang melalui belanja subsidi, bansos dan lainnya besar juga gitu. Jadi sebenarnya inilah yang saya sampaikan tadi belanja pusat di daerah gitu kan. Tapi yang jelas ini paling tidak minimal 2/3 dari dari APBN ini dibelanjakan di daerah itu poinnya gitu kan. Oke. Nah, kemudian kenapa harus ada dana transfer? Karena ada urusan ya yang namanya disebut urusan konkuren di sini, yaitu kalau ini adalah urusan pusat, kalau ini adalah urusan bersama antara daerah dan pusat gitu ya. Nah, di dalam urusan bersama itu urusan konkuren gitu ya. Ada urusannya wajib, ada pilihan gitu ya. Nah, kalau wajib ini semua daerah gitu ya, terutama adalah berkaitan dengan pelayanan dasar gitu ya, di mana menurut
peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018, setiap warga negara berhak gitu mendapatkan pelayanan publik yang sangat mendasar ya. Karena kalau tidak dipenuhi berarti dia tidak tidak dipenuhi hak ajasinya gitu yang paling mendasar ya, yaitu dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum ya, dan penataan ruang ya. Pekerjaan umumnya adalah misalkan sanitasi dan air minum ya, kemudian perumahan juga ya, dan juga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial kan. Jadi SPM ini adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya, basic need-nya gitu ya, sehingga harus dipenuhi ya sesuai SPM yang sudah ditetapkan di pusat gitu ya. Sehingga karena ada semacam prinsip money follow function gitu ya, karena fungsinya tadi sudah dilimpahkan ke daerah ya, dari APBN ini masuk ke daerah gitu ya, ada transfer ke daerah gitu ya, diantaranya di BIHA, di AU, di AK, dana otsus, dana penyesuaian, ada dana desa ya, masuk ke ke pendapatan daerah, kemudian nanti dibelanjakan seperti ini gitu ya. Ini sesuai prinsip money follows function ya. Nah, kemudian tadi itu ya, belanja pusat di daerah gitu. Jadi sini sepertiga, totalnya 2/3 lah gitu ya. Kalau dalam pandemi sekarang ini kan ini lebih besar nih ya dibandingkan yang di sini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ketika dana itu masuk ke APBD ya, misalkan saja di namanya dana perimbangan yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum gitu ya, dana alokasi khusus ya, kemudian juga ada lain-lain pendapatan yang sah ya. Nah, di antaranya ini ada dana desa gitu ya, dana transfer ini. Tapi dana desa ini hanya numpang saja gitu ya, numpang ini sebagai pendapatan daripada kabupaten kota ya di sini. Kemudian nanti dikeluarkan langsung ditransfer sebagai belanja tidak langsung oleh kabupaten kota gitu ya. Masuk ke alokasi APBN ini yaitu dana desa, ini dana transfer gitu kan. Nah, kemudian yang masuk ke desa ini selain dana desa ya, ada formulanya khusus ya, dana desa ini ditetapkan bagaimana mendistribusikan dana desa ke setiap desa itu ya. Nah, untuk dana perimbangan yaitu dana bagi hasil dan dana alokasi umum gitu ya. Namanya disingkat ADD gitu. Jadi Anda harus hati-hati gitu ya, ada bisa dana desa itu maksudnya dana desa di sini gitu ya, atau dana desa secara keseluruhan merupakan pendapatan desa gitu ya. Sehingga kalau Anda mau menulis entah paper gitu ya, entah mungkin barangkali tesis gitu ya. Nah, Anda harus diklarifikasi yang dimaksud dana desa ini apakah dana desa ini atau dana secara keseluruhan. Ini kan semuanya dana desa juga gitu ya, atau pendapatan desa lah seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk DBH dan DAU ya, itu harus minimal ya 10% ya. Ini namanya ADD, alokasi dana desa ya. Sesuai aturan minimal 10% daripada ADD di sini itu harus dialokasikan ke ke desa gitu ya. Jadi namanya di sini belanja alokasi dana desa ya. Nah, ini masuk ya sebagai pendapatan desa dari dana transfer. Nah, begitu juga dalam pendapatan asli daerah gitu ya, di daerah ini ada yang namanya pajak daerah dan retribusi daerah gitu ya. Nah, ini harus dibagi hasilkan gitu ya. Nah, ini juga sama minimal 10% dari ya bagi hasil PAD ini ya harus ditransfer ke desa juga ya. Namanya ini belanja bagi hasil ke desa gitu ya. Jadi bagi hasil PAD kabupaten kota masuk di sini. Ini adalah sebagai pendapatan desa gitu ya, yang terdiri dari pendapatan asli desa (PADES) gitu ya, terdiri dari hasil usaha desa ya. Bisa saja mungkin barangkali di desa sudah karena sudah maju gitu ya, dia mempunyai katakanlah BUMDes ya, mempunyai badan usaha milik desa gitu ya, sehingga ada hasil usaha desa gitu. Oke. Nah, ini beberapa pendapatan asli desa gitu. Kemudian ini transfer tadi sudah ya, 3 ini sudah kita bahas. Bisa juga ada bantuan keuangan ya, bantuan keuangan dari provinsi misalnya ya. Jadi kalau misalkan Kabupaten Bogor ada bantuan keuangan dari Provinsi Jabar misalkan. Ini juga bisa masuk gitu ya. Oke. Kemudian ada pendapatan lain-lain ya, ada hibah ya, ada juga sumbangan dari pihak ketiga gitu. Bisa saja
ada swasta ya, atau mungkin barangkali ada hibah gitu ya, entah dari provinsi atau pusat gitu ya, bisa diberikan ke desa dan masuk di APBDes ini. Nah, pendapatan desa ini ya dibelanjakan ya. Nah, yang umumnya kita mengklasifikasi belanja ini ya terdiri dari apa? Penyelenggaraan pemerintahan desa gitu ya. Jadi biasanya ini adalah untuk aparat gitu ya, untuk kepala desa ya dan juga stafnya misalkan ya, untuk belanja aparat di sini. Kemudian ada pelaksanaan pembangunan desa. Ini adalah dana untuk infrastruktur lah, infrastruktur. Kemudian ada untuk pembinaan ya, pembinaan masyarakat desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa gitu ya. Ya ini juga jadi wilayah ini juga ya, wilayah penelitian yang sampai sekarang ya masih banyak orang mengkaji ini gitu ya. Jadi sebenarnya peran daripada belanja-belanja ini ya terhadap penurunan kemiskinan misalkan ya. Karena data kemiskinan ini sekarang udah sampai ke desa ya dari data TNP 2K itu kan dari kantor wakil presiden di situ ya. Nah, ini bisa dilihat gitu ya, bagaimana pengaruh daripada masing-masing jenis belanja ini gitu ya. Ya. Terhadap katakanlah penurunan kemiskinan atau apalah gitu yang Anda tertarik untuk tesis Anda misalkan. Oke. Nah, jadi yang dua ini adalah pendapatan, ini adalah belanja yang bisa diklasifikasikan ke dalam akun yang ini gitu kan. Oke. Nah, kalau kita kembali ya, kalau tadi APBN berkualitas, ya bagaimana APBDes berkualitas? Ini sebenarnya prinsipnya sama gitu ya. Jadi ada prioritas sasaran pembangunan desa nih, ada yang diprioritaskan tentu saja ini terkait dengan ya sasaran pembangunan berkualitas secara nasional ya karena nasional itu tentu saja dari capaian-capaian wilayah atau daerah atau desa di paling ujungnya kan di situ. Ya. Jadi sama di sini definisinya. Jadi APBDes berkualitas ini APBDes yang ya mengoptimalkan pendapatan dan belanjanya dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan. Jadi ini ya tadi kan ada beberapa komponen belanja, klasifikasi belanja, infrastruktur, ya, belanja aparatur, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Bagaimana belanja ini agar sasaran pembangunan desa ini dicapai gitu ya. Jadi belanjanya dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan desa di sini ya. Oke, ini maksudnya desa di sini. Oke. Ya, ini adalah alokasinya. Kemudian dilakukan oleh apa? Dilakukan secara ya efisien dan efektif ya, mencapai sasaran yang tadi ya. Kemudian tepat waktu gitu ya. Bagaimana agar pendapatan ini benar-benar sesuai rencana gitu ya. Dan juga dalam realisasi belanjanya gitu ya. Nah, ini tentu saja dari mana gitu untuk belanja ini ada sumber pendapatan. Tadi sudah kita bahas kan, ada pendapatan asli desa, ada dana transfer gitu kan ya. Kemudian ada pendapatan lainnya, ada 3 kelompok ini gitu kan. Ya. Nah, bagaimana pengelolaan ini ya kita harapkan harus transparan dan akuntabel ya. Kalau di masing-masing kabupaten kota itu sekarang ada penilaian opini BPK ya, mungkin juga ke depan barangkali desa pun harus dinilai bagaimana opini daripada lembaga independen untuk menentukan pengelolaan keuangan daerah ini sudah bagus atau tidak gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana keragaan desa ini, ada desa-desa nih ya. Desa-desa terutama yang belum memiliki akses internet ya yang pernah kita singgung juga ya. Karena dalam masa pandemi ini akses informasi ini sangat penting ya agar desa ya hasil desa itu bisa terhubungkan dengan dunia luar ya. Misalkan kalau untuk menjual berbagai hasil daripada desa itu sendiri ya. Kalau tidak dapat memanfaatkan teknologi informasi ya, terutama tidak punya akses internet ya, nah biasanya memang agak susah memasarkan itu. Oke. Nah, kemudian ini nanti jadi kaitannya juga dengan distribusi dana desa nanti ya. Kemudian kebutuhan pembangunan listrik juga ini ya, ini kaitannya dengan dana desa-desa tertinggal gitu. Ini cukup besar ya kebutuhannya. Ini jumlah
beberapa daerah jumlah kebutuhan pembangunan listrik ya, ada jumlah KK tanpa listrik ini sekian di Sulawesi, di Papua di sini lebih banyak lagi gitu ya jumlah kepala keluarga tanpa listrik gitu ya. Di Maluku ya lumayan cukup besar juga gitu ya seperti itu. Nah ini jumlah daerah tertinggalnya ya ini banyak sekali. Kemudian di Jawa ada 6 kabupaten di sini. Oke, baik. Ya ini juga ini cukup daerah tertinggal ini diantaranya di Banten ada Pandeglang dan Lebak gitu. Tapi sekarang di tahun 2020 ini sudah keluar dari daerah tertinggal ya untuk Lebak dan Pandeglang. Nah kalau kita lihat ya perkembangan ketimpangan antar individu misalkan ya ini memang kelihatannya menurun gitu ya. Nah mungkin barangkali pernah kita bahas juga kan sebelumnya ya mungkin barangkali adalah akibat pengaruh dari dana transfer ya, bagaimana DAU dan DAK itu mengurangi ketimpangan antar daerah gitu. Tapi kalau untuk ketimpangan antar individu yang diukur daripada Gini rasio, ya, itu memang ada kecenderungannya naik. Gitu. Ya, artinya kalau naik berarti makin timpang. Gitu. Nah, sebenarnya bagaimana supaya ini tidak timpang ya? Inilah sebenarnya tergantung daripada bagaimana kualitas daripada belanja di daerah ya baik di kabupaten kota maupun di desa gitu. Ya sehingga ketimpangan antar individu itu bisa diperbaiki dan ini adalah salah satu sasaran daripada pembangunan berkualitas ya. Ya ini sudah jelas ya angkanya dari sini nih. Ya ini kan cenderung naik gitu ya. Dan Anda juga harus hati-hati dalam membaca grafik ya. Kalau misalkan datanya, misalkan mulainya ini dari 3 ke 4 gitu ya bukan dari 0 nih. Nah ini mungkin akan kelihatan ini naiknya. Gitu. Ya, sehingga barangkali kalau mau kenaikan harusnya ada perubahan ini dari persentase perubahannya. Gitu ya. Nah ini nih kelihatannya besar. Kenapa kelihatannya besar? Ya karena di sini nilainya bukan dari 0 gitu. Ya, ya di sini juga ya. Ini hati-hati dalam mendeskripsikan grafik yang kadang-kala orang membuat sengaja supaya kelihatan perubahannya besar. Kemudian ada orang supaya kelihatan perubahannya kecil dibuat dari nilai 0 gitu ya. Ya harus benar-benar tujuannya mau memperlihatkan apa di sini. Ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ini perlu reformulasi kebijakan desentralisasi fiskal gitu ya. Terutama dana transfer yang berfungsi sebagai equalization grant yaitu DAU dan DAK. Ini sudah kita bahas ya, ini untuk mengurangi horizontal imbalance gitu ya. Oke, ini sudah kita bahas. Begitu juga kebijakan APBD dan APBDes harus berkualitas serta bersinergi ya. Jadi harus ada sinergi ya antara APBD dan APBDes di sini ya. Dan juga inklusif ya, inklusif ini artinya hasilnya bisa lebih merata dan juga berkelanjutan ya untuk mengurangi ketimpangan antar individu masyarakat ini ya. Jadi kalau kelihatannya ini besar sekali nih ya, ada cenderung naik gitu ya, bukan lebih baik tapi lebih buruk gitu ya. Nah, kemudian Pemda provinsi dan kabupaten kota dapat mengurangi ketimpangan ini melalui bantuan keuangan dalam pos dana transfer ke desa-desa yang relatif tertinggal gitu ya. Tadi kan sudah kita lihat ya dana transfer itu ya. Misalkan saja ini bantuan keuangan dari provinsi gitu ya. Ini bisa ya dari provinsi ini kita masuk supaya mengurangi ketimpangan antar individu tadi gitu ya. Oke, jadi bisa ke sana. Oke. Jadi di sini Pemda provinsi dan kabupaten dapat mengurangi ketimpangan yang melalui bantuan keuangan dalam pos dana transfer ke desa tadi ya. Baik melalui ADD maupun bagi hasil daripada PAD-nya gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ya data ya. Data mengenai dana desa, dana yang APBN ya, alokasi dari APBN langsung itu masuk ke desa melalui APBD dulu kan, ya numpang lewat dulu di APBD kemudian masuk ke Nah ini dana desa ya, ini huruf besar, DD dana desa itu. Nah kalau Anda lihat di sini ya, ini perubahannya kalau ini sama nih ya, yang ini ya, ini berbeda ya antara realisasi dan anggaran. Gitu. Nah kenapa ini berbeda? Nah kemungkinan masalah jumlah desa ini ya, yang sampai tahun kemarin saja 2019 gitu ya,
Kan banyak kan istilahnya, ada istilah dana desa siluman gitu ya. Dapat dana desa tapi desanya nggak ada gitu kan. Nah, memang sekarang masih diperbaiki gitu. Dan kita juga heran gitu ya, kenapa pemerintah daerah itu nggak update gitu ya, nggak update mengenai jumlah desa yang ada di daerahnya. Nah ini ya, jadi ini perlu semacam data presisi lah gitu ya, baik untuk kepentingan Pemdanya sendiri maupun untuk di desa itu sendiri gitu ya. Ini cukup besar ya perbedaannya gitu ya. Nanti kita lihat di 2020 ya, mudah-mudahan benar-benar jumlah desa yang ditetapkan untuk mendapatkan dana desa itu benar-benar sesuai dengan yang ada di formulanya. Karena ini akan mempengaruhi distribusi dari dana desa gitu. Nanti kita lihat. Ya. Nah ini peta sebaran desa ya dulu ya di tahun 2017 ya. Ini jumlah desa ya sekitar hampir 70.000 lah, 70 ribuan desa di situ ya. Oke. Nah bagaimana mengoptimalisasi pendapatan desa dalam APBDes ya? Tadi kan ada 3 kelompok ya. Dari APBDes ya, anggaran dari pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lainnya ya. Nah, kebijakan pendanaan untuk pemerintahan desa yang sumbernya banyak dan besar ini, yang tadi kan banyak ada 3 kelompok, mengharuskan aparatur desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan desa yang baik sebagai salah satu komponen dari good governance ya, tata kelola yang baik ya. Jika suatu desa atau kawasan perdesaan banyak potensi ya, yang dapat dikembangkan untuk menggiatkan berbagai aktivitas ekonomi, misalkan saja ya, katakanlah ini produksinya cukup besar, tapi masalahnya bagaimana mensinergisan atau mengkolektifkan gitu ya hasil ini sehingga mungkin ketika pemasaran bisa lebih efisien dan efektif ini gitu ya. Nah di sini dana desa bisa juga digunakan sebagai modal untuk pengembangan BUMDes gitu ya. Dapat juga untuk pengembangan misalkan saja memang tidak harus langsung BUMDes ya. Lihat saja yang ada dulu misalkan KUD gitu. Bagaimana melakukan revitalisasi dari KUD yang ada gitu ya. Kan diperbesar cakupannya. Termasuk juga kawasan perdesaan ya. Yaitu desa-desa dalam suatu kecamatan ya atau kawasan wisata atau dominan untuk produk unggulan tertentu misalkan ya. Kalau memang ini ada suatu kawasan pedesaan yang punya potensial dikembangkan untuk agrowisata gitu, ada produk unggulan, bisa saja kita membuat BUMDes ya. Jadi BUMDes itu tidak harus untuk satu desa, bisa saja satu wilayah beberapa desa atau kalau perlu untuk satu kecamatan gitu ya. Karena banyak contoh yang berhasil juga gitu ya. BUMDes untuk satu wilayah kecamatan ya. Jadi ada menurut informasi Kemendesa ya, PDTT tahun 2020 dari neraca BUMDes 2019, jumlah dana desa selama tahun ya 2015 sampai 2019 yang diinvestasikan untuk model BUMDes ini sebesar 4,2 triliun ya. Jadi kalau kita lihat nih dana desa untuk BUMDes ini dananya ya yang kecil ya kemudian cukup besar akhirnya menurun lagi ya karena banyak juga ya BUMDes yang ngamprak lah gitu nggak jalan gitu ya. Ya, Anda bisa lihat ya dari di Google ya berapa yang jalan baik, berapa yang mandek gitu. Ya, perkembangan jumlah dana desa untuk modal BUMDes dari tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat di gambar ini ya. Tapi jangan mendirikan BUMDes hanya ikut-ikutan ya atau karena diminta pimpinan misalkan kan harus bikin BUMDes gitu ya nggak harus begitu gitu. Karena banyak BUMDes yang mangkrak dan banyak BUMDes juga yang sudah berdiri tapi belum beruntung sehingga ini akan menjadi beban dalam APBDes ya. Saya kira bukan hanya di BUMDes ya, BUMD juga ya, Badan Usaha Milik Daerah pun ya banyak yang tadinya ingin sebagai income generative activities ya, jadi cost center akhirnya gitu ya. Jadi ada sekitar 92,5% dari 50.199 BUMDes yang ada di Indonesia ini belum berjalan dengan baik gitu. Jadi bayangkan gitu ya. BUMDes dibangun ya tapi 92% ini belum berjalan dengan baik. Ada klasifikasinya gitu ya.
Kemudian optimalisasi pendapatan desa misalnya untuk investasi penambahan dana untuk model BUMDes tadi sudah ya. Oke. Bentar. Ini tadi sudah ya tadi ya. Oke. Penambahan untuk dapat dengan kebijakan Pemda misalkan. Jadi bukan hanya dana desa langsung untuk BUMDes, bisa saja kebijakan Pemda misalkan ya yang tadi saya katakan untuk dinas ini ya. OPD dinas untuk pembangunan pedesaan misalkan ya. Kebijakan Pemda melakukan reformulasi dalam mendistribusikan ADD tadi, alokasi dana desa ya. Yang minimal berapa? 10% daripada DAU dan DBH. Dan dalam mendistribusikan bagi hasil PDRD, ini juga sama kan? 10% minimal harus dialokasikan ke desa. Saat ini hampir semua Pemda ya, semua Pemda kabupaten kota dalam mendistribusikan menggunakan formula yang sama dengan pengalokasian dana desa. Gitu. Jadi nanti kita lihat ada formulasi dana desa, mereka menggunakan apa adanya seperti di dana desa gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana formulasinya. Tapi sebenarnya logikanya itu tidak harus semuanya sama atau tidak harus mengikuti formula dari dana desa gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana kekurangan atau kelemahan daripada formula dari dana desa ini. Okay. Nah ini juga salah satu tugas Anda kalau misalkan saja memang mengambil topik ini. Nah bagaimana nih kebijakan di ini ya, kebijakan Pemda nih ya, yang 10% ADD dan 10% daripada bagi hasil tadi, dibagi sama atau bukan gitu. Nah ini informasi itu saja sudah bagus gitu ya untuk tugas paper Anda gitu ya di sini. Oke. Nah, dulu ya waktu pertama kali dana desa ini digulirkan gitu ya. Dulu ini hanya ada 2 macam dana desa ini formulasinya, yaitu alokasi dasar nih, ya ada alokasi dasar ya di awal yang pertama kali gitu ya undang-undang desa itu. Kemudian alokasi formula ya. Alokasi formula dulu ya alokasi dasar ini 90%. Ini 90% dulu, ini 10%. Sehingga karena ini besar, ini hampir sama saja gitu. Enggak signifikan perbedaan antara satu desa dengan desa yang lain gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya, misalkan dulu ya dari kajian kolega kami di sini, dari 1868 ya, 1868 desa, rata-rata kontribusi atau pangsa dari masing-masing dana transfer ya dalam APBDes ini paling besar ini dari dana desa nih ya. Jadi dari APBDes itu ya dana desa ini sekitar 51% secara rata-rata. Kemudian alokasi dana desa 37% ya. Bantuan keuangan dari Pemda 3,5% dan bagi hasil ya pajak daerah dan retribusi 2,1% ya karena memang tidak semua daerah ya PAD-nya tinggi gitu kan. Ya, yang dapat dilihat nanti dari gambar ini ya. Jadi kalau kita lihat coba di sini ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ini dari berapa? Dari kajian dari sampel desa itu sekitar 1.800-an desa gitu ya. Banyaknya ini memang tergantung daripada dana transfer ya, sekitar 93,9% ya. Kemudian dari dana transfer ini ya, dana desa ini 51% cukup besar, kemudian ADD ya, yaitu dari DAU dan DAU dan DBH gitu ya. Nah, kemudian kalau yang ini kan ada dari PADES-nya 5,8, ini dari pendapatan lainnya. Gitu. Nah kemudian ada juga di sini PDRD tadi ya, yang 10% itu ya, itu 2,1% ya. Kemudian ada bantuan keuangan misalkan dari provinsi misalkan ini cukup besar juga dibandingkan dibandingkan dari PAD ya, bagian daripada PAD dari daerah tersebut ya. Jadi kalau sekali lagi di sini dana desa merupakan sumber fiskal utama di desa ya, ini sekitar hampir setengahnya nih ya dana desa ini ya. Secara rata-rata ini hampir setengahnya dari seluruh desa 70 ribuan desa di Indonesia gitu. Ini cukup besar juga gitu ya. Ya. Oke, kita kembali ke sana ya.
uh, sebelum tahun 2018 ya, ini 90% dari total transfer di sini, dana desa ini dibagi sama rata ya tadi ya, alokasi dasarnya itu untuk semua desa dikenal sebagai alokasi dasar. Dalam formula dana desa, sisanya 10% dialokasikan berdasarkan alokasi formula, berdasarkan misalkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, ya, ada luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis ya. Jadi 10% ini sesuai formula gitu, namanya alokasi formula. Nah, pengalokasian 90% dana desa secara merata ini kelihatannya memang kurang fair ya. Kenapa? Karena jumlah penduduk sangat bervariasi antar desa dan biaya ya. Biaya dalam memberi pelayanan juga pasti sangat bervariasi antar desa. Sebagai contoh misalkan pada tahun 2017 desa ya, Desa Paloh Pupuh di Kabupaten Biren berpenduduk hanya 148 orang ya. Nah, dia mendapatkan dana desa per kapita sekitar 5 juta itu per orang per kapitanya gitu. Sedangkan desa ini Banjar Arum misalkan di Malang penduduknya 16.000 gitu, hampir 17.000 orang gitu. Sehingga per kapitanya ini dana desanya sekitar 50.000 ya. Jadi cukup ini gitu ya, cukup kurang fair juga gitu ya kalau alokasi 90% ini untuk alokasi dasar. Jadi seperti dibagi rata gitu. Sehingga berkembang tadi kan formulanya gitu kan. Nah, ini formulanya tadi berkembang Yang ini ya. Berkembang sekarang ini diturunkan alokasi formula cukup besar ini 25% gitu kan. Oke. Kemudian mana tadi? Oke. Mulai tahun 2018 ya tadi itu 2018 proporsi alokasi dasar dalam formulasi dana desa dikurangi untuk memenuhi kebutuhan fiskal desa dengan lebih baik dari sebelumnya. Proporsi alokasi dasar berkurang dari 90% menjadi 69% di tahun 2020 ya. Jadi kalau kita lihat ya ini alokasi dasar sekarang 69%. Ya. Tadinya berapa? Tadinya itu 90% ini ya. Tadinya 90%. Oke. Kemudian proporsi alokasi formula meningkat dari 10% ya menjadi 28% ya. Tadi kita lihat ini 28% alokasi formulanya ya, cukup besar. Yang tadinya hanya 10% gitu ya. Yaitu proporsional dengan jumlah penduduk ya, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis ya dengan bobot yang ini ya, dan 10%, 50%, 15%, 25% dan seterusnya. Oke. Kemudian jadi karena tujuan utama pada pengentasan kemiskinan ya, sehingga nanti formula alokasi formula cukup besar 28%. Ya, dengan bobot angka kemiskinan di alokasi formula di sini meningkat ya dari 35% menjadi 50% di tahun 2020 ya. Misalkan kalau kita lihat nih angka kemiskinannya nih. Bobotnya 50% gitu ya. Bobotnya 50%. Oke. Nah, perhatikan formula dana desa sekarang di gambar tadi ya, karena merespon permintaan berbagai pemangku kepentingan gitu. Jadi kadang-kadang porsi-porsi bobot-bobot ini ya, ini karena berbagai masukan, terutama ketika didiskusikan di Senayan, misalkan di DPR ini, untuk menyediakan sumber daya fiskal untuk desa-desa yang kurang beruntung, misalkan dengan menambahkan apa? Nah, sekarang nambah lagi, yang tadinya hanya alokasi dasar dan alokasi formula, ditambah lagi nih sekarang. Ada yang namanya alokasi afirmasi. Ya. Kemudian ada juga yang namanya alokasi kinerja untuk memotivasi desa berkinerja lebih baik dengan APBDes-nya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang tadinya hanya 2, sekarang ada tambahan nih. Ya, 1,5% alokasi afirmasi ya. Ini kaitannya dengan masalah desa yang sangat tertinggal dan tertinggal. Tapi ini hati-hati ya. Karena kalau Anda lihat di formulanya, ini jumlah penduduk miskin yang tinggi. Jadi kalau misalkan saja menggunakan desil gitu ya, itu nanti diambil kalau nggak salah ini 10% paling besar. Tentu saja kalau misalkan saja ambil yang paling besar, yang dapat itu adalah di daerah Jawa. Ya. Daerah-daerah tertinggal seperti katakanlah di
Papua gitu ya, banyak juga yang nggak dapat. Kenapa? Karena memang penduduknya sedikit, ya, tidak dapat sebagai untuk kriteria mendapatkan alokasi afirmasi, ya. Nah, kemudian ada juga sekarang nambah lagi nih, ya, alokasi kinerja, ya cukup complicated juga gitu ya, di apa namanya formula ini gitu, sehingga kita khawatir juga kalau terlalu banyak juga bisa sasarannya akhirnya tidak kena gitu ya, karena terlalu banyak yang ingin kita peroleh dari 4 macam formula ini gitu ya, yaitu alokasi dasar, alokasi afirmasi, kinerja dan apa formula di sini ya. Oke. Jadi di sini intinya kenapa ini ada ya, alokasi kinerja ya, untuk mendorong peningkatan kinerja PADES-nya gitu ya. Jadi di sini nanti pengelolaan keuangan misalnya kalau bagus ya, nah ini bobotnya 20%. Pengelolaan dana desanya ini 20%. Capaian output dana desa ini 25% dan seterusnya. Ini ada alokasi apa? Kinerja ya. Jadi untuk memotivasi agar desa bisa berkinerja dengan baik ya. Atau mungkin sekarang kalau dikaitkan dengan di pusat ke Pemda, ada yang namanya dana insentif daerah gitu ya, DID gitu kan, seperti itu. Oke. Baik, kita kembali yang tadi. Jadi ada berbagai kepentingan tadi ya. Ini tadi ada alokasi, afirmasi dan alokasi kinerja. Oke. Nah, ini tadi ini sudah gitu ya. Nah, saran untuk reformulasi ya. Saran untuk reformulasi dana desa pertama adalah proporsi alokasi desa ya. Misalkan ya ada beberapa kajian dalam bentuk nominal sehingga meskipun total dana desa yang ditransfer dari APBN ini berubah, tapi total dana desa nominal per desa dari AD ini tetap dari tahun. Jadi ada yang saran nominal saja lah sehingga ketika naik itu tetap segitu gitu ya. Jadi nanti tingginya dia apa? Di alokasi yang lain. Alternatif ini merekomendasikan presentasi alokasi formula ya dan juga tentu saja alokasi afirmasi dan kinerja semakin meningkat ya otomatis dengan alokasi nominal yang tetap gitu ya. Reformasi dana desa ini akan menghasilkan angka Gini dari dana desa per kapita akan lebih kecil ya karena ini ada kajian ternyata angka Gininya ya dari dana desa per kapita ini akan lebih kecil gitu ya. Dan jumlah desa yang mengalami penurunan dana desa dibandingkan tahun sebelumnya juga yang lebih kecil ya disebabkan perubahan formula ini ya lebih minimal lah gitu ya dibandingkan kalau menggunakan reformulasi formula yang lain gitu ya. Ini merupakan dua kriteria alokasi dana desa membaik dan dapat juga ditambah dengan kriteria minimal total dana desa misalnya 1,5 miliar gitu. Ini ada dari satu kajian ya. Jadi dipatok dulu berapa gitu ya untuk dana alokasi dasar tadi gitu ya. Proporsi alokasi dasar. Kemudian yang kedua untuk memperbaiki ya alokasi afirmasi adalah dengan menggunakan indeks komposit jumlah penduduk miskin misalkan saja pakai bobot 50% dan angka kemiskinan ya untuk calon desa penerima alokasi afirmasi. Jadi tidak perlu menggunakan status pembangunan desa berdasarkan indeks desa membangun ya kemudian untuk besarannya bisa menggunakan formula dalam menentukan alokasi formula. Nah, saat ini ya pemilihan calon penerima alokasi afirmasi sangat bermasalah. Ya, kenapa? Karena desa dengan 30% jumlah penduduk miskin terbesar ini dapat menjadi calon penerima alokasi afirmasi, sehingga akibatnya desa di Jawa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menerima alokasi afirmasi. Nah, sebagai contoh ya, dulu kita bisa melihat ada desa di Asmat gitu ya, dengan angka kemiskinan sangat tinggi, nggak ada yang menerima alokasi afirmasi. Gitu, ya. Nah, selain itu besaran alokasi afirmasi juga sangat simplistik gitu ya. Desa dengan status pembangunan desa sangat tertinggal mendapatkan alokasi afirmasi sebesar dua kali dari desa tertinggal. Jadi saat ini pemberian alokasi afirmasi akan memperburuk kriteria angka Gini tadi ya, yang tadi di awal itu ya tidak membaik tapi memperburuk. Gitu. Jadi dilihat dari sini ya, alokasi afirmasi ya. Jadi dari dana desa sangat tertinggal ya, kemudian desa tertinggal juga dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi.
Ya, kalau kita lihat di situ yang tertinggi yang diambil desil yang 10-nya gitu yang paling besar yang mendapatkan alokasi afirmasi ya pasti lebih banyaknya di daerah berpenduduk padat yaitu di Jawa. Padahal kita tahu kan ketimpangan di Jawa ini ya. Artinya output nasional ini 60% itu kan di Jawa gitu. Ya kita khawatirnya nanti kembali lagi ke Jawa gitu kan. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah salah satu mungkin reformasi ke depan terkait dengan alokasi afirmasi tadi ya. Ketiga ya terkait alokasi formula ya dan dalam gambar tadi ya menurut kajian ini Patina Sering dan Menzies sebaiknya kembali ke bobot semula gitu. Jadi awalnya tuh dari hasil kajian gitu ya tentu saja. 25% jumlah penduduk, 35% penduduk miskin ya dibandingkan bobot sesuai PMK yang baru ini 10% dan seterusnya. Karena dalam hasil kajian mereka gitu ya, yang sekarang ini justru memperburuk dalam meningkatkan angka Gini. Saat ini dengan informasi data objektif yang tersedia memang terlihat adil karena jumlah penduduk yang tinggi akan membutuhkan sumber fiskal yang tinggi juga. Begitu juga desa berpenduduk miskin yang tinggi akan membutuhkan program-program khusus penduduk miskin sehingga membutuhkan sumber fiskal yang lebih tinggi. Akan tetapi apapun besaran bobot untuk jumlah penduduk atau jumlah penduduk miskin ya pasti ini ya desa berpenduduk padat akan diuntungkan. Sehingga ini nggak akan selesai tentang masalah mengurangi ketimpangan gitu. Sehingga kalau ini dilakukan dalam jangka panjang gitu ya akan memperparah pembangunan yang bias ke perkotaan atau berpenduduk padat gitu. Yang akhirnya sumber daya pedesaan pindah ke perkotaan dan ketimpangan pembangunan tidak akan pernah membaik sampai sekarang gitu. Ya, jadi bukan dalam dana desa per kapita ukurannya gitu ya. Oleh karena itu, jika sumber data sudah baik, misalnya ke depannya ini, proksi daripada alokasi formula harus diganti dengan kondisi pelayanan publik real di lapangan. Jadi pelayanan publik tadi ya, misalkan dikaitkan dengan SPM tadi gitu ya. Bagaimana gitu? Ya bukan menggunakan proksi jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin seperti sekarang ya. Kalau memang terus-terusan begini juga ini nanti akan bias juga ya, bias ke daerah berpenduduk padat ya, seperti contoh yang tadi. Gitu. Oke. Nah, alternatif reformulasi alokasi dana desa gitu ya kan tadi selain dari dana desa ada juga alokasi dana desa ya dari DAU dan DBH ya. Nah ini bisa memprioritaskan distribusi dananya untuk kawasan pedesaan yang mempunyai potensi pengembangan desa wisata ya seperti saya sampaikan tadi dan punya produk-produk unggulan serta potensial dibangun BUMDes sehingga kawasan pedesaan tersebut dapat menjadi pilar untuk pengembangan atau pemulihan ekonomi setelah pandemi ya. Sebagai kompensasi untuk desa-desa di luar kawasan pedesaan yang potensial tersebut akan diberikan bagi hasil dari keuntungan BUMDes tadi gitu. Ya, tidak harus dibagi rata nih ADD. Nah, ketentuan untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa misalnya maksimum 60% dari ADD dan bagi hasil PDRD bukan hanya dari ADD saja ya, seperti ketentuan dalam peraturan pemerintah tahun 2015 gitu. Jadi tidak harus dari ADD saja. Oke. Kemudian ada contoh BUMDes yang tadi saya sampaikan yang cakupannya kawasan pedesaan di suatu kecamatan yang berhasil adalah BUMDes bersama Singosari ya yang bergerak dalam aktivitas simpan pinjam, galeri kerajinan, jasa, toko retail dan toko grosir gitu ini. Nah, hikmah kondisi pandemi ini adalah peningkatan omset toko grosirnya sampai mencapai hampir 1 miliar gitu ya. Dalam bulan Maret kemarin gitu ya. Omset normalnya biasanya sekitar 600 sampai 700-an juta per bulan. Nah, alternatif lainnya juga ya. Alternatif lainnya juga ini maaf. AD ini berdasarkan formula dana desa seperti dalam gambar 5. Bisa saja ya ADD menggunakan formula tadi ya. Formula dana desa bisa saja ya. Dengan alternatif ini Pemda memberikan dana insentif desa ya DIDES gitu ya. Bagi desa yang mempunyai kinerja pembangunan desa sesuai yang diharapkan untuk memotivasi desa berkinerja lebih baik ya. Sumbernya bisa dapat dari alokasi dana desa ADD ya
ya, yaitu dari DBA dan DAU, atau sumbernya juga dari belanja bagi hasil ke desa tadi, ya, yang berasal dari apa? PDRD, ya, pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian untuk memotivasi perangkat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, insentif untuk penghasilan, ya, insentif untuk penghasilan mereka yang sudah ada ketentuannya dalam PP perlu direformulasi juga, misalnya, ya, sumber penghasilan mereka bukan hanya berdasarkan ADD saja, tapi juga ditambah berdasarkan alokasi kinerja, ya, seperti dalam formula dana desa tadi, ya, dan juga dari PDRD. Jadi ada 2 sumber lagi, ada alokasi kinerja dan juga dari bagi hasil. Ya. Karena jika pengelolaan keuangan desa, misalnya peningkatan kontribusi PADES-nya, pengelolaan dana desa, misalnya belanja dengan prioritas desa dan seterusnya, capaian keluaran dari dana desa, capaian hasil pembangunan desa makin baik, maka insentif penghasilan kepala desa dan perangkat desa juga meningkat. Jadi kalau ada dua sumber daripada kepala desa dan aparatnya ini, ya, kalau kinerjanya baik, dia akan mendapatkan insentif yang lebih tinggi juga, gitu ya. Jadi ini sistem remunerasi yang baik kan seperti ini, ya, seperti yang sudah kita bahas dalam teori upah efisiensi, ya, di dalam makroekonomi itu, ya. Oke. Saya kira mungkin itu, ya, dari ini apa yang kita bahas, ini kuliah terakhir. Kalau ada pertanyaan silahkan. Izin bertanya Bapak. Oke, silakan. Jadi begini Pak, terkait APBDes gitu. Jadi kan saya sebagai warga desa biasanya tuh seringkali masyarakat awam itu kesulitan dalam rangka mencari informasi alokasi APBDes begitu Pak. Maksudnya jadi pertanyaan saya, menurut Bapak kira-kira prioritas dan juga persentase prioritas dan idealnya bagaimana terkait pemanfaatan APBDes itu sendiri Pak, seperti itu. Jadi misalkan berapa persen untuk pembangunan infrastruktur, berapa persen untuk operasional desa, seperti itu Pak. Oke, jadi gini, jadi berdasarkan, ya, beberapa mahasiswa bimbingan saya di PWD gitu, ya, ini mereka banyak sudah menggunakan data ini dan menggunakan geographical weighted regression gitu, ya. Jadi di situ model regresi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di desa gitu, ya. Itu karena punya pola spasial gitu. Kemiskinan itu biasanya kalau kemiskinan yang tinggi, ya, di sekitar desa-desa itu pun akan tinggi juga. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kadang-kala kalau memperhatikan aspek spasial, kita menggunakan spatial econometrics, ya, menggunakan GWR. Itu banyak beberapa mahasiswa bimbingan saya mengkaji ini, gitu kan, ya. Nah, bagaimana mengenai data ini yang digunakan, gitu. Nah, ini memang tidak semua desa yang tadi ditanyakan itu ada, atau mungkin sebenarnya ada, tapi mungkin dia tidak mau mempublish gitu, tidak mau diberikan ke orang luar misalkan, ya. Padahal kan kita itu asalkan kita bisa memberikan jaminan bahwa ini tidak dikeluarkan data aslinya. Yang dikeluarkan kan hanya ini saja, hasil daripada pola spasialnya, tidak disebut detail, ya, detail dari masing-masing angka ini, gitu kan, seperti itu. Gitu. Nah, ini ternyata memang banyak yang sudah terkumpul data ini, gitu. Kalau nggak terkumpul, bagaimana membuat model ini? Jadi ini kan seperti ini X1, X2, X3, X4, gitu, ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan, seperti itu, gitu. Tapi nanti di dalam model, ya, tentu saja Anda tidak langsung pengeluaran langsung ke kinerja, ya, tapi mungkin bagaimana pengaruh ini, gitu, ya. Dari pendapatan ini, dari pendapatan ke belanja, gitu, ya, seperti yang sudah kita bahas kan di ekonometrik. Jadi pendapatan mempengaruhi belanja mempengaruhi output atau outcome, gitu, ya. Nah, kalau dari pengalaman, gitu, ya, beberapa pengalaman ini, ya, tentu saja pertama harus dibangun infrastruktur, gitu kan, ya. Jadi memang harus yang merah ini yang utama nih, gitu. Nah, kemudian seiring waktu setelah
bukan berarti diisi 100% untuk ini juga tentu saja ada gitu ya. Ya terutama misalkan dalam kondisi pandemi sekarang misalkan kan. Kalau hanya ini kasihan yang kena dampak ini gitu ya. Bisa untuk pemberdayaan masyarakat juga gitu ya. Jadi nanti seiring waktu berjalan nanti lebih banyak ya kan kalau infrastruktur sudah terbangun nanti lebih banyaknya ke pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, makanya Anda coba kalau lihat di APBDes misalkan, kita lihat bagaimana perkembangan belanja ini. Gitu. Apakah makin waktu berjalan ini pembinaan dan pemberdayaan itu makin tinggi enggak? Arahnya normalnya harusnya ke sana gitu. Ya. Nah, kemudian infrastruktur ini di awal nih harus besar gitu. Jangan sampai kebanyakan yang bermasalah itu di awal itu banyaknya untuk penyelenggaraan nih. Ya, makanya banyak juga yang kepala desa yang kena KPK gitu. Seperti itu. Ya, tapi saya kira bukan berarti karena kena KPK dana desa ini tidak perlu lagi diberikan ke desa. Enggak, saya kira memang ini supaya desa itu benar-benar kan istilahnya pembangunan dari pinggiran gitu ya. Mereka punya hak untuk mengelola keuangannya gitu ya. Nah, inilah prinsip daripada otonomi daerah itu gitu kan, seperti itu. Hanya nanti pola umumnya itu seperti tadi yang saya jelaskan. Tapi tentu saja di tengah jalan bisa saja pelaksanaan pembangunan desa atau infrastruktur itu bisa saja tiba-tiba melonjak. Misalnya untuk membangun entah jalan baru gitu kan, atau mungkin jembatan segala macam dan seterusnya. Oke. Tapi ini berkaitan dengan ini pun sebenarnya ada ya, bukan hanya dari APBDes ya. Misalkan saja untuk jalan pedesaan bisa saja melalui DAK gitu. Ada sebenarnya DAK. Ya terutama DAK untuk DAK afirmasi untuk daerah-daerah tertinggal gitu ya. Hanya tinggal masalahnya bagaimana koordinasi itu ya. Sinergisitas antara desa dengan Pemda itu, kabupaten kota dan provinsi gitu. Bagaimana harmonisasi dari 3 level pemerintahan ini, pemerintahan desa, kabupaten kota dan provinsi gitu kan. Bagaimana mengusulkan di AK itu? Ya, misalkan di AK afirmasi. Kan afirmasi ini kan kaitannya dengan di daerah-daerah tertinggal, terutama di desa-desa tertinggal. Nah, itu arahnya gitu. Makanya tadi tugasnya gitu ya. Kalau Anda sudah menceritakan ini lebih baik aja sudah bagus gitu. Jadi Anda tahu sendiri oh begini gitu ya selama ini. Ya, apa ungkapkan aja, deskripsikan gitu ya perkembangan APBDes di daerah tempat tinggal Anda supaya Anda kenal gitu. Dan kalau kenal gitu Anda kan bisa memberi masukan gitu ya ke pemerintahan desa itu gitu. Bagaimana memberikan masukan kalau Anda nggak mengenal gitu kan. Itu maksud saya gitu ya. Tugas ini sebenarnya untuk kepentingan Anda juga, jangan hanya teoritis. Termasuk juga bagaimana ini gitu ya, misalkan saja tiba-tiba angka ini keluar belanja ini gitu. Apakah menggunakan pendekatan top down saja atau menggunakan juga bottom up gitu. Mulai dari misalkan saja dari RT ke RW ya, kemudian ke desa gitu kan seperti itu. Jadi hierarkinya tuh jelas gitu ya. Kan di situ kan ada semacam DPR-nya ini, DPR-nya di desa kan ada gitu kan. Musyawarah desa gitu ya, badan musyawarah desa di situ. Dan itu mungkin ada hierarkinya ya, mulai dari RW-RW yang ada di desa itu atau dusun gitu kan seperti itu. Nah itu ya, saya sih berharap begitu. Kalau misalkan mau melihat di APBD. Tapi kalau mau ke APBD pun bisa ini APBD di sini. Ya, tapi tentu saja ketika Anda cerita ini ya, apa istilahnya? Gambaran besarnya itu Anda harus arahkan ke sini gitu. Ya, dari prioritas ini ya. Bagaimana prioritasnya nih? Apa sih? Sudah ada belum prioritas di desa itu? Alokasi belanja ini tepat enggak gitu. Nah, itu yang Anda bahas ini dalam kerangka flow chart ini gitu. Nah, sedangkan angka-angkanya adalah dari Dari yang tadi itu tabel ini. Ya.
Oke, jadi nanti angka-angka dari sini, tapi nanti di dalam membahasnya ya terkait dengan definisi tadi, ya APBDes berkualitas itu.